Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama Motoran Jepang Channel. Hari ini saya berada lagi di pedesaan Saitama. Tepatnya ini di daerah Ogawa ya. Tuh sebelah kanan banyak banget yang bersepeda ya. Wah, karena enak ya pedesaan. Di kelilingnya itu gunung-gunung kecil gitu ya. Gunung kecil itu sebutnya apa sih? Bukit ya. Nah, jadi hari ini karena cuacanya bagus banget di Jepang dan udara sudah enak banget ya. Sekarang itu ada di 24 derajat. Rasanya segar banget ini. Jadi saya mau ajak kalian jalan-jalan lagi, menikmati pemandangan pedesaan ya. Dan hari ini saya tuh ada tujuan ya, mau ke rumah teman orang Indonesia. Dia tuh tinggalnya berada di pedesaan juga. Di pedesaannya itu di daerah Ogawa Saitama. Jadi langsung aja kita ke sana. Bagaimana perjalanannya kita nikmatin ya hari ini. Enjoy. Let's ride. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama Motoran Jepang Channel. Jadi saya hari ini ada tema ya, saya mau ajak ngobrol kalian tentang plat nomor untuk motor di Jepang. Nah, di Jepang itu ya plat nomor buat motor itu cuman satu ya, di belakang aja ya, nggak dibuatin di depan gitu ya. Kenapa? Setelah saya cari-cari informasi ya, tanya-tanya orang Jepang juga banyak yang nggak tahu kenapa katanya ya. Saya cari di internet, ternyata Jepang itu aturan perlalu lintasannya itu ngikutin Eropa. Oleh karena itu, seperti kalian mungkin tahu ya, kayak motor-motor Harley gitu ya, motor-motor besar-besar yang di Eropa ya, di Inggris kayak gitu, kayak Triumph itu biasanya plat nomornya cuma di belakang doang ya. Jadi dulu Jepang itu kan waktu habis perang dunia kan, si anak-anak mudanya itu banyak yang pergi ke Eropa untuk pergi belajar ya. Jadi apapun yang mereka dapat di Eropa sana dibawa pulang lagi ke Jepang untuk diadopsi buat kehidupan negara Jepang gitu ya. Nah, salah satunya itu lalu lintas juga ini ngadopsinya dari Eropa juga ini, Jepang tuh. Jadi kalau saya salah juga koreksi juga ya. Jadi plat nomor Jepang buat motor itu ngikutin gaya Eropa ya. Jadi cuman di belakang doang. Tapi buat motor itu ya bagus gitu ya. Karena apa? Biar motornya keren kan. Kalau ibaratkan di depan ya, kayak motor-motor sport mah udah pastilah kalau di depannya ada nomoran nggak enak ya kelihatannya ya. Tapi sebetulnya ada juga alasan yang lain ya, kenapa di Jepang itu cuma di belakang doang gitu ya. Bukan karena ngikutin Eropa juga ya. Karena tindak kriminalitasnya di Jepang itu sedikit ya, kayak pencurian motor kayak gitu nggak banyak kayak di negara kita gitu ya. Karena itu kan kalau misalkan dibuat di depan itu memudahkan polisi kan mengenali motor yang hendak dibawa lari atau segala macam kayak gitu kan. Nah, di Jepang itu kriminalitas untuk motor itu sedikit gitu. Jadi nggak usah ada dua gitu, nggak perlu kayaknya. Nah itu ya seperti itu ya kayaknya alasannya ya. Tapi plat nomor di Jepang itu di belakangnya ya nggak boleh dibikin racing gitu ya, nggak boleh apa diselip-selipin gitu, karena menyalahi aturan
Di Jepang itu plat nomor di belakang itu harus ada lampu. Lampunya harus menyala. Jadi bukan lampu rem doang gitu ya, ada lampu yang lain gitu. Jadi lampunya itu udah nempel di belakangnya tuh ya. Kalau itu nggak nyala, itu juga bisa kena ini apa, pelanggaran ya, pelanggaran lalu lintas gitu. Dibuat satu tapi dibuatnya tuh gampang dikenali. Nah itu Jepang kayak gitu. Nah ini kota kecilnya ya, di tengah pedesaan pasti ada kota kecil ya. Kalau nggak ada sih bahaya juga ya. Kayak nenek-nenek, kakek-kakek di Jepang itu biasanya kalau main tuh cuman ke supermarket doang gitu ya, nggak ke tempat-tempat yang lain gitu. Jadi biasanya ada kota kecilnya gitu di daerah pedesaan ya, kayak bank gitu ya. Bank kecil mah pasti ada lah, restoran kecil juga pasti ada, rumah sakit ya yang pasti. Nah seperti itu di Jepang tuh ya. Biar perekonomiannya kan agak maju dikit ya, karena orang Jepang itu yang udah lansia juga ya, banyak yang kerja itu. Nah biar karena mengisi hari tua gitu ya, nggak diam di rumah. Biasanya orang-orang Jepang itu banyak yang cari kerja, yang udah tua-tua juga ya, bisa kerja di supermarket sebagai kasir, jadi tukang parkir. Tapi parkir di sini mah nggak bayar ya, bayarnya pakai mesin. Tuh di Jepang itu ya, di belakang juga ini plat nomornya 1 tuh. Jadi untuk motor yang 150 cc ke bawah itu sampai 150 cc sampai 110 cc itu biasanya warnanya pink. Nah untuk 150 cc ke atas putih gitu. Ada kuning, yang kuning juga. Yang kuning itu biasanya yang 80 cc dan yang 50 cc itu putih gitu. Nah ini tuh Honda apa ini ya, Honda City 125 cc ini yang kuning. Wah hari ini cuacanya enak banget nih buat riding, nggak panas nggak dingin gitu. Wah mantap lah. Dan di pedesaan itu kan karena jalanannya kosong ya, jadi nggak usah nyelip-nyelipan gitu, nggak usah salip-salipan. Nggak salip-salipan juga, cepet nyampainya. Tuh di depan udah mulai gunung lagi. Nah biasanya anak-anak magang ya yang datang ke Jepang itu rata-rata ditempatkannya di daerah pedesaan biasanya. Karena apa? Kalau di daerah pedesaan kan biasanya si pekerjanya kurang, kayak ada banyak pabrik tapi pekerjanya kurang. Jadi mereka banyak yang ngambil dari luar negeri ya. Jadi pekerja asingnya banyak itu biasanya di pedesaan. Terus sewa apartemennya murah biasanya di pedesaan itu. Tapi ya aksesnya itu biasanya sulit kemana-mana gitu. Apalagi kalau yang hobi main gitu ya, hobi jalan-jalan, aduh kalau tinggal di pedesaan itu pasti kesal. Karena jauh kemana-mana. Kadang yang pakai sepeda gitu ya, sampai ke stasiun kereta paling dekat itu ada yang 1 jam. Terus sampai supermarket paling dekat itu juga ada yang 30 menit. Jadi
kebanyakan yang tinggal di pedesaan itu anak magang itu uangnya ngumpul gitu, karena jarang main biasanya. Tapi kalau sekali mainnya langsung yang jauh banget ya, nggak pulang biasanya udah mainnya itu. Makanya tapi pemerintah Jepang nggak membolehkan gitu ya anak-anak magang itu pakai motor di Jepang itu, kecuali yang udah tinggal lama di sini gitu ya, punya izin tinggalnya tetap, visanya beda gitu ya. Karena waktu membuat SIM juga ditanyain gitu, visanya mau visanya bawanya yang kayak gimana gitu. Kalau visanya yang magang training itu biasanya ditolak sama polisi Jepangnya gitu, harus yang udah domisili tinggal di sini gitu ya. Kalau enggak ya bahaya juga biasanya gitu. Anak-anak muda kan nanti bikin geng motor touring. Nah kayak gitu. Dan ya mungkin biaya juga ya berat juga sih kalau yang buat anak magang gitu ya, karena gaji juga ya nggak terlalu besar-besar amat sih anak magang itu ya. Kalau dirupiahkan mau besar gitu ya, tapi kalau tinggal di sini tuh sedikit itu tuh gaji anak magang tuh. Tapi banyak lemburan juga, tergantung perusahaannya ya. Ada juga yang gajinya besar juga gitu ya. Cuman ya pasti yang namanya gaji besar itu pasti jam kerjanya juga panjang di Jepang tuh. Nggak ada gaji buta gitu di Jepang tuh, jarang. nggak diem kalau kerja di Jepang tuh. Tuh, jadi kayak gini ya, di pinggirnya ada sungai kecil kayak gitu Jepang tuh, di pedesaan ya. Ya di Indonesia juga sama aja ya, kalau daerah desanya banyak sungai. Nah ngomong-ngomong kan sekarang tuh udah bulan Oktober ya. Bulan Oktober tuh udah bentar lagi ada namanya Momiji. Nanti si pohon-pohon itu tuh sebelum masuk musim dingin berguguran itu. Maksudnya bergugurannya tuh si daunnya berubah warna dulu gitu. Jadi warna oranye ya, warna mau membusuk gitu ya, jadi warna coklat tua gitu. Dan ada pohon momiji. Pohon momiji itu bentuknya ya apa ya, bagus ya, kayak daunnya tuh bentuknya bergerigi gitu. Dan biasanya orang-orang Jepang menanti itu ya selain sakura gitu. Dan pasti di tengah pedesaan pasti ada satu supermarket kayak gini tuh, supermarket ya, lumayan lah besar gitu. Nah enaknya motoran di Jepang ya kayak gini, jalanan kosong gitu ya di pedesaan itu. Wah mantap gitu, benar-benar bisa hilangkan stres ya. Jadi bensin juga nggak boros ini kalau tinggal di sini tuh. Wah kosong, mantap. Jadi bagi kalian yang mungkin suatu saat ya ada ketertarikan kerja di Jepang ya kayak gini gitu jalanannya ya. Kalau di daerah pedesaan ya sepi kayak gini. Kebayang gitu kalau pakai sepeda tuh, aduh. Kalau tinggalnya sendiri ya benar-benar merana. Tapi sekarang tuh nggak terlalu merana sih, karena udah ada internet banyak gitu.
Jadi kemana-mana bisa gitu ya. Waktu zaman dulu saya tuh pertama ke Jepang itu tahun 2009. Jadi tahun 2009 tuh kan HP itu belum ada yang layar sentuh kayak gitu ya. Paling bagus juga Nokia itu ya, yang main apa, Nokia gitu ya, Nokia yang gamenya tuh game ular kayak gitu. Jadi kalau mau kemana-mana tuh belum ada navigation gitu. Jadi anak-anak magang dulu tuh kalau mau kemana-mana biasanya nanya sama kakek-kakek kayak gini ya, yang jalan-jalan kayak gitu. Mau nanya ini daerah mana gitu ya, mau ke stasiun ini larinya kemana gitu ya. Biasanya gitu dulu anak-anak magang tuh. Jadi yang dulu-dulu tuh karena sering banyak ngobrol ya, mereka tuh kebanyakan pintar-pintar bahasa Jepangnya gitu ya, karena memaksakan diri gitu. Kalau sekarang kan pakai HP gitu ya, jadi ada navigation gitu ya. Jadi mau kemana-mana nggak usah nanya gitu, lihat itu doang juga udah pasti tahu gitu ya, mau kemana-kemananya gitu, nggak akan nyasar lagi. Ya jadi ada bagus enggaknya juga sih. Tapi kalau kata saya mah ya bagus banyak ngobrol gitu ya, bagusan zaman dulu kayaknya. Senang banget dulu punya HP Nokia doang juga. Pokoknya luar biasa itu punya HP itu, bisa gaya. Tahun 2009 doang, sekarang 2024, berarti sekitar 13 tahun ke belakang ya. 15 tahun ya kayaknya. Lama banget. Nah kayak gini nih jalanan desanya, wah enak banget ini cuaca. Mantap. Serasa jalan tuh milik sendiri nih. Nanti cari partner partner rider. Semoga bisa kenalan cepet-cepet nih. Biar enak nih kalau touring ngobrol. Nah ini daerah mau nyampe ke daerah teman saya, jadi daerahnya tuh kayak gini. Ini kalau yang kalian tinggal di pedesaan tuh kayak gini ya. Ini sebelah kiri ini sekolah tuh. Kalau pedesaan tuh kayak gini, sepi gitu ya. Muridnya tuh dikit biasanya yang tinggal di pedesaan kayak gini tuh. Karena biasanya orang-orang tuanya itu udah banyak yang ke kota gitu ya, cari kerjanya gitu, karena lebih menjanjikan di kota gitu. Biasanya kalau di daerah kayak gini mata pencahariannya kebanyakan petani gitu. Tapi jangan salah, petani-petani Jepang itu rumahnya gede-gede. Banyak yang orang kaya justru tanahnya lebar gitu. Banyak. Tuh, rumahnya udah tua kayak gini ya. Mobil tuh udah sedikit banget kalau daerah kayak gini tuh. Udah sedikit banget ya penggunanya ya, bisa kalian lihat lah di video ini ya. Bisa kalian bayangin ya, suatu saat kalau misalkan ada yang tertarik di Jepang, wah saya mau tinggalnya di pedesaan. Nah ini cocok banget ya, video ini cocok banget buat kalian yang mau tinggal di desa. Jadi kayak gini ya tempatnya tuh, siap-siap
Ini banyak olahraga di sini tuh bagusnya tuh. Pakai sepeda ya, kemana-mana jauh gitu. Tapi ada bagusnya tinggal di sini tuh, dijamin uang kalian pasti ngumpul karena jarang keluar, kerja doang gitu ya. Nah itu, nah emang datang ke Jepang itu kebanyakan cari duit lah, tinggal di sini tuh. Bukan main doang, main ini apa? Hadiahnya gitu, hadiah kerja kerasnya gitu ya. Nah kayak gini gitu ya, tapi daerah kayak gini tuh harus hati-hati kalau pakai motor tuh, biarpun kelihatannya kosong, jangan kebut-kebutan, karena tiba-tiba ada mobil keluar kayak gitu, bahaya kalau daerah kayak gini tuh. Jepang tuh emang tingkat kecelakaan sedikit, tapi sekali yang celakanya itu wah hancur. Banyak yang meninggal kalau di Jepang itu. Bukan kecelakaan yang kecil-kecil gitu ya, bukan. Biasanya sekali kecelakaan langsung kecelakaan yang besar di Jepang tuh. Tuh kayak gini ya. Jadi rumahnya tuh bentar lagi daerah sini ya. Wah pedesaan banget ya. Baiklah, jadi seperti ini ya teman-teman, saya akhiri dulu di video hari ini. Saya mau ke rumah teman saya dulu. Next kita ketemu lagi di Motoran Jepang channel. Kita ngubek-ngubek lagi Jepang, kita senang-senang lagi di channel ini ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.